Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Nadia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat belajarnya. Pada pertemuan pekan lalu, kalian sudah mempelajari pengertian perubahan sosial budaya dan jenis-jenis perubahan sosial budaya. Pekan ini kalian akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Terdapat 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai yang dapat kalian baca pada tayangan berikut. Lalu juga terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, pertama kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial budaya. Di sini kita bisa lihat terdapat 7 faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita bahas terlebih dahulu adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Di sini kita bisa lihat terdapat gambar penduduk yang padat di wilayah perkotaan. Kenapa penduduk di wilayah perkotaan lebih padat? Karena adanya urbanisasi. Pertumbuhan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua adalah penemuan baru. Salah satu hasil dari pembaharuan alat komunikasi adalah handphone. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi perkembangan handphone ini? Awalnya, handphone ini ditemukan sebagai alat komunikasi suara, kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia akhirnya mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan, kamera, radio, dan internet. Di sini kita bisa lihat ya, terdapat gambar perkembangan handphone. Dari yang tadinya nggak bisa foto, sampai akhirnya bisa foto dan kameranya lebih bagus. Yang tadinya nggak ada internetnya, handphone saat ini sudah ada internetnya. 3. Ada konflik. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Perubahan sosial dan konflik adalah 2 hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh konflik yaitu yang sempat kontroversial adalah Omnibus Law Cipta Kerja, di mana kebijakan tersebut dianggap merugikan kaum pekerja atau karyawan. Hal tersebut membuat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menolak RUU Omnibus Law. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Sebenarnya banyak contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia, tapi kali ini kita ambil contoh dari negara kita sendiri ya. Contoh revolusi di negara Indonesia itu adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana negara Indonesia ini merdeka dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Berbagai perubahan terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Kelima, ada perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya adalah daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami
adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Keenam adalah peperangan. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang sosial, di mana terdapat dampak kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Kedua, bidang ekonomi, terdapat dampak rakyat hidup dalam kesulitan. Yang ketiga, bidang budaya, terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Dan yang keempat, bidang politik, di mana para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terakhir ini adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Seperti halnya kamu dan temanmu, kamu dapat mempengaruhi mereka dalam berpakaian, gaya rambut, ataupun berperilaku. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini ada difusi. Difusi ini merupakan penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, ataupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, ada akulturasi, di mana akulturasi ini terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, di mana lambat laun unsur kebudayaan asing ini melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan asli, tetapi tidak menghilangkan ciri dari kebudayaan yang sama. Nah, yang ketiga ini ada asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Yang keempat, ada penetrasi, merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Yang kelima, ada invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang keenam, ada milenarisme. Milenarisme ini merupakan salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Oke, karena tadi kita sudah membahas faktor penyebab, maka sekarang kita membahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di sini kita bisa lihat faktor penghambat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima, adat istiadat. Yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di sini terdapat contoh ya. Contoh gambar, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada anak yang ingin ke sekolah melewati jembatan, yang jembatannya itu tidak memadai, dan fasilitas-fasilitas di sekolahnya pun sangat tidak memadai.
maka dari itu kalian harusnya bersyukur ya, karena di sini fasilitas yang kalian dapatkan sudah tercukupi untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat tradisional merupakan suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Masyarakat tradisional ini mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional ini semacam dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Nah, contoh dari masyarakat tradisional itu sendiri adalah masyarakat suku Baduy ya, yang terletak di Banten. Nah, masyarakat suku Baduy ini saat ibu melaksanakan penelitian di sana, mereka sangat menjaga tradisi mereka, adat istiadat mereka, sistem norma mereka pun, dan kebudayaan mereka pun sangat dijaga. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun ini membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka ini menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar masyarakat tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang terakhir itu adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk mempengaruhi kebutuhan pokok. Adat ini biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya, adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan secara turun-temurun. Mereka mempunyai pekerjaan tambahan memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak penggunaannya. Nah, sudah selesai materi kita. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih kurang paham atau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Nadia ya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.